Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk berkumpul di sini di Desa Karawangsari, Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi pengolahan susu menjadi yogurt. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, kita perlu paham dulu tentang susu dan yogurt. Susu adalah hasil produksi dari ternak perah berupa cairan yang memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Sedangkan yogurt adalah hasil fermentasi dari susu yang memiliki kadar gula susu yang lebih rendah, yang mengakibatkan yogurt lebih sehat dan mudah dikonsumsi. Untuk selanjutnya, yogurt itu memiliki banyak manfaat. Manfaat yang bisa kita temui di yogurt itu adalah menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian yogurt juga bisa memperhambat tumbuhnya sel kanker. Yang lebih bagus, yogurt itu baik untuk diet, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin diet. Dan untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat dari lembar yang udah saya bagikan. Di situ sudah tertera jelas bagaimana macam manfaat dan kelebihan dari yogurt. Baik, untuk pembuatan yogurt tersendiri, kita perlu alat dan bahannya. Untuk alat dalam pembuatan yogurt, itu ada panci yang harus steril. Kemudian ada pengaduk yang steril juga. Kemudian ada gelas ukur untuk mengukur. Dan pastinya termometer untuk mengukur suhu. Dan bahan yang kita perlukan yaitu susu murni, plain yogurt, kemudian air gula, kemudian perasan. Dan untuk cara pembuatan yogurt bisa Bapak dan Ibu saksikan di video satu ini. Berikut adalah cara pembuatan yogurt. Bahan-bahan yang digunakan ada yogurt plain, susu murni, perisa stroberi secukupnya, serta gula putih secukupnya. Pertama-tama, panaskan susu dengan api rendah. Jaga agar susu tidak mendidih. Hal tersebut agar protein dalam susu tidak pecah. Lalu kemudian, tambahkan sedikit yogurt plain ke dalam susu yang sudah dipanaskan. Tetap aduk secara perlahan. Setelah itu, dinginkan susu yang sudah dicampur dengan yogurt plain selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, tambahkan gula putih secukupnya atau sesuai selera. Lalu kemudian aduk secara perlahan-lahan. Setelah menambahkan gula putih, selanjutnya kita menambahkan perisa stroberi. Tambahkan sedikit atau sesuai selera, lalu aduk secara perlahan-lahan. Dan yogurt siap dihidangkan. Untuk ibu dan bapak semua telah menyaksikan videonya yang tadi bagaimana cara pembuatan dari yogurt. Apakah dari bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, bapak. Bertanya, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri yogurt yang sudah jadi dan yogurt yang gagal? Terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaan dari bapak. Bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri yogurt yang jadi ataupun gagal? Baik, kalau dari ciri-ciri yogurt yang jadi itu dari baunya itu harum, kemudian rasanya asam, tidak berbau busuk, dan warnanya juga putih, tidak ada kehitaman atau bercak jamur. Dan bagaimana lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, izin buka. Kenapa harus dipasteurisasi dengan suhu di bawah 100 derajat sebanyak 2 kali? Apakah tidak bisa dipasteurisasi 1 kali saja, namun dengan suhu di atas
100 derajat. Ya, pertanyaan yang bagus dari Bapak Samsul. Kenapa susu itu tidak dipasteurisasi dalam suhu 100 derajat dan hanya 1 kali saja? Itu mengapa? Karena ketika susu itu kita pasteurisasi dalam suhu yang tinggi, yaitu lebih dari 100 derajat, protein yang terkandung di dalam susu itu akan pecah, yang mengakibatkan proses fermentasi dari susu tersebut untuk menjadi yogurt akan gagal. Baik, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi yang saya sampaikan? Cukup. Baik, apabila ibu-ibu dan bapak-bapak telah merasa cukup, mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kurangnya atau kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan tidak banyak kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.